Lab Belajar Ibu mempersembahkan Suara Ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, para pendengar setia podcast Suara Ibu ya, dimanapun berada. Wah, senang sekali nih hari ini kita jumpa lagi di episode baru yang akan membahas tema dan obrolan seru seputar para ibu dan juga sister ya. Senang sekali hari ini kenalan dulu ya, namaku Adis. Aku adalah salah satu penggerak di komunitas Lab Belajar Ibu ya. Hari ini aku mau ngajak ngobrol seru nih ya di episode kali ini, yaitu seputar wanita yang membangun karir di luar negeri. Wah ya. Dan kali ini tentunya aku sudah ditemani oleh narasumber ya yang bukan cuma sekedar kenal, wah, tapi juga beliau ini adalah salah satu teman sahabat lamaku nih ya, Ibu dan Sister ya. Jadi sudah kenal dari kecil ya, yang bahkan alhamdulillah sampai sekarang pertemanannya masih bersambung dan hari ini senang banget bisa berjumpa dan ngobrol-ngobrol langsung bareng di podcast Suara Ibu. Ya halo, Teh Vira apa kabar? Baik, hai Adis, ketemu lagi Hai. kita. Jumpa lagi ya, seneng banget ya. Oke deh nih. Jadi buat perkenalan awal nih ya, buat para pendengar podcast Suara Ibu, Teh Vira ini saat ini sedang tinggal bukan di Indonesia ya, tapi di mana Teh? Di Belanda, Di sesuai sama Belanda. background kita ini loh. Seperti Amsterdam background banget kita ya ya. ini ya. Seru banget ya. Jadi ini spesial banget. Teh Vira makasih banyak sebelumnya ya udah mau hadir ngobrol-ngobrol seru Sama-sama. untuk ngobrolin tentang perjalanan Teh Vira gimana nih awal mulanya bisa sampai di Belanda untuk membangun karir gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke situ boleh nih kenalan singkat dulu nih untuk para pendengar podcast Suara Ibu. Silakan nih Teh Vira. Iya, terima kasih banyak Adis. Seneng banget akhirnya ketemu lagi kita di sini di podcast Suara Ibu. Buat teman-teman yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Vira Arman. Biasa kalau di rumah dipanggilnya Vika, tapi kalau di kantor dan di teman-teman biasa panggilnya Vira. Em, saya sama Adis itu sama-sama ya, kita kecilnya di kota yang terpencil di Kalimantan Hmm. Timur, di Bontang, terus kemudian akhirnya kuliah ke Bandung, terus sekarang saya di Belanda, ya melanjutkan S2, nanti kita cerita banyak sih, tapi intinya Hmm. sekarang saya berkarir dulu di Indonesia, terus sekarang pindah ke Belanda. Saya berkarir di kota Amsterdam, tapi tinggalnya di Den Haag gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi kalau di Indonesia tuh ibarat kerjanya di Jakarta Pusat tapi tinggalnya di Tangsel gitu kali ya. Iya gitulah kira-kira. Sebenarnya 50 kilo ya mungkin yang di Bekasi ya. Oh iya, lumayan Gitu tuh ya. secara jarak ya. Wah, ini Iya menarik, cepet menarik lah. banget. Mm-mm, Menarik cuma banget nih ya. alhamdulillah public transportnya lumayan mendukung sih maksudnya. Jadi kayak cuma 40 menit lah Hmm. naik kereta. Iya, oke banget. Nah, jadi memang ini ya, di podcast hari ini nih ya, Teh Vira dan juga Ibu dan Sister semua. Jadi memang kita ini pengen pengen tahu nih gimana nih ceritanya kok Teh Vira nih udah sempat berkarir di Indonesia tapi kok ujuk-ujuk ke luar negeri nih gitu ya. Dan ini memang mungkin menjadi salah satu topik atau pembahasan yang mungkin teman-teman Ibu dan Sister juga sudah ada yang pernah membahas gitu ya di sekelilingnya bahwa memang tingginya kompetisi di dunia kerja dalam negeri itu kadang membuat kita kadang mikir gitu ya apa coba peluang internasional gitu ya. Gitu. Apalagi apa namanya eh, kesempatan itu kalau ada kenapa tidak diambil gitu ya mungkin ya seperti itu. Dan ini tidak terbatas untuk bapak-bapaknya gitu ya, tapi buat perempuan juga bisa loh gitu ya. Bau itu bahkan seorang istri dan ibu ternyata itu bukan halangan gitu ya. Dan ini Teh Vira di sini adalah salah satu bukti nyata gitu ya. Bukti nyata Alhamdulillah. kalau memang bisa kalau mau berkarir di luar negeri. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu nih ya latar belakangnya. Kalau Teh Vira sendiri tuh dulu tuh
kuliahnya tuh apa sih gitu ya, background pendidikannya apa, kemudian setelah kuliah sempat kerja apa nih di Indonesia gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk sekarang kerjanya jauh nih di Belanda. Nah, gimana nih ceritanya, Teh Vira? Iya, jadi flashback dulu ya. Aduh, agak panjang nih Hmm. sebenarnya. Jadi waktu itu aku kuliahnya SBM ITB. Itu tahun 2009. Terus kemudian di sana ngambil jurusan manajemen. Pas lagi kuliah gitu, ternyata ada kesempatan buat exchange dulu nih, satu Hmm. semester. Hmm. Either ke Switzerland atau ke Belanda. Cuma Hmm. setelah discuss, akhirnya kita coba apply ke Belanda dan alhamdulillah keterima. Jadi waktu itu pertama kali ngerasain tinggal di luar negeri yang agak lama adalah ke Belanda waktu S1 selama 1 semester. Terus Hmm. begitu Oke, oke. begitu ngerasain sekolah di sana tuh ternyata oh di luar negeri enak ya hidupnya Enak ya. ya. Walaupun ada strugglingnya pastilah ya. Hmm. Biasanya anak kos banyak banyak instannya lah kalau di Indonesia. Kalau di ya kan kalau di mana ya? Kalau di Belanda kan harus nyuci sendiri lah ini Hmm. ngejar bus dan sebagainya gitu kayak lebih lebih banyak tantangannya tapi ternyata seru juga tinggal di Belanda. Hmm. Ya Belandanya dulu di mana tuh Teh? Di di kota apa tuh? Groningen, di Oh, di Groningen kalau Groningen ya. ngomongnya, heeh, di Hmm. Groningen tuh. Terus tapi kan karena memang programnya cuma 1 semester, jadi akhirnya harus ngerjain skripsi lagi ke Bandung kan. Jadi akhirnya pulang, Hmm. ngerjain skripsi, lulus, kemudian cari kerja lah, masuk. Cari kerja. Waktu itu masih pengen S2 sih, pasti pikiran langsung, oh pengen Hmm. balik lagi nih ke luar negeri. Tapi S2 waktu itu belum banyak pilihannya. Terus Hmm. em, agak susah lah karena kan dulu belum ada LPDP, belum ada Hmm. internet ada tapi harus punya pengalaman kerja dan sebagainya. Jadi kayak oke, kayaknya sambil nyiapin S2, mungkin belajar IELTS dan GMAT, aku sambil cari-cari kerja dulu deh gitu. Hmm. Itu Akhirnya tahun itu tahun berapa tuh Teh belum ada LPDP tuh? 2012. Oh, ya, 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 ya. Wah, itu udah dari 10 tahun yang lalu ya ternyata Udah ya. lama banget, Adis. Udah lama Mohon maaf ini sekali ya. lulusan lama. Oke, Jadi lanjut, lanjut. Terus gimana nih? Kerja dulu ya akhirnya ya. habis itu akhirnya apply kerja, aku dapat jadi bisnis proses konsultan di salah satu oil and gas company waktu itu Hmm. Total EP Indonesia. Jadi Hmm. dulu sebelum dia pindah ganti baju jadi Pertamina Hulu Mahakam ya, jadi kayak waktu itu Hmm. masih Hmm. swasta. Itu kerjanya di Balikpapan di Jakarta bolak-balik. Waktu itu aku 1 tahun tuh di Hmm. situ. Tapi karena nggak ada apa namanya ya, kayak nggak ada jenjang karirnya masih karena masih kontrak jadi kayak belum tahu nih ke depannya gimana gitu. At the same time Hmm. waktu itu SBM nelpon, "Kamu mau nggak coba ikut seleksi kayak manajemen trainee-nya Bank Indonesia?" gitu. Hmm. Oke, oke. Itu akhirnya ya udahlah nothing tulus gitu kan karena masih punya pekerjaan yang sekarang. Nggak taunya keterima. Terus Oh. kata terus kata orang tuaku, "Masuk Bank Indonesia tuh bagus." Oh gitu ya. Hmm. Terus Iya akhirnya dong. ya gitu kayak oke gitu kan karena nggak ada bayangan tuh waktu itu karena aku juga bukan Hmm. ngambil finance ya waktu itu Iya, iya. ya itu tuh HR kan jadi kayak aku lebih Hmm. oh gitu ya tapi aku lebih suka kayaknya di company yang sekarang itu kan karena kerjanya sama orang Perancis banyak internasional ngomongin Hmm. bahasa Inggris gitu jadi kayaknya ke ilmu yang di SBM tuh pakai banget gitu jadi Hmm. aku tuh sebenarnya senang sama Hmm. eh, dunia kerja yang internasional sedangkan kalau Bank Indonesia kan berarti oh nasional banget nih mungkin nulis surat harus Hmm. EYD gitu nulis Iya, iya, email harus ini ya, harus rajin ikut upacara ya kalau di Bank tuh Indonesia kan ya. kamu kayak tahu banget nah itulah jadi kayak Iya dong, harus ada disiplin yang ngikutin aturan dan segala macam ya. ada checklognya dan sebagainya jadi oh kayaknya agak agak strict nih gitu tapi kata Hmm. papa kebetulan juga keluarga aku ada yang di Bank Indonesia jadi kayak papa aku Hmm. kayak oh, oke ini sebenarnya jenjang karirnya bagus loh buat di Indonesia dan sebagainya jadi Hmm. akhirnya oke aku masuklah jadi PCPM atau manajemen trainee-nya Bank Indonesia itu Oke. terus udah 2 tahun menjalani terus ditempatin di Samarinda kemudian aku punya pacar. Nah, ini dia nih. Ini dia triggernya sebenarnya di pacar ini yang kebetulan ternyata akhirnya jadi suami aku. Kita diskusi Hmm. kalau apakah dia pulang for good ke Indonesia atau aku yang lanjut ikut join ke Hmm. Belanda waktu itu karena dia udah Oke. karir di sana.
Oh, jadi pacarnya Teh Vira waktu itu memang sudah berdomisili di Belanda ya? Udah lulus S2 dan dia lagi baru 1 tahun kerja. Jadi waktu itu Hmm. udah duluan di sana. Jadi aku punya kayak real life example. Oke, kalau lulus S2 kayaknya bisa nih cari kerja di luar negeri di Hmm. Belanda gitu. Kayaknya lebih terbuka gitu apa opportunity-nya gitu. Iya, Akhirnya iya, iya. akhirnya diskusi-diskusi, oke kita mau merit nih. Nah, 1 tahun sebelum merit itu akhirnya aku cari-cari beasiswa, terus dapat beasiswa yang nggak perlu pulang ke Indonesia. Jadi Hmm. dicarilah dan alhamdulillah dapet. Terus kemudian aku S2 dulu 1 tahun, baru lanjut-lanjut cari kerja di sini gitu. Oke, berarti memang ini awalnya dari ini jodohnya ternyata ada di Belanda ya. Iya, ternyata Makanya jauh-jauh. makanya mungkin udah cukup nyaman mungkin kerja di Indonesia sebetulnya ya di tempat kerja yang waktu itu tapi karena memang jodohnya ada di Belanda. Orang Indonesia juga padahal ya Teh Vira ya. Betulan ternyata sebenarnya dari tempat tinggal yang sama di tempat tinggal waktu kecil di Bontang gitu. Iya, Ternyata. aduh ini menarik banget ya. Jadi memang jodoh tuh nggak ada yang tahu ya, ibu dan sister ya. Mungkin ada jauh di negara orang, tapi ternyata sebetulnya asalnya dari kampung-kampung kita juga gitu ya. Tetangga kita juga ternyata. Tetangga-tetangga juga ya. Jadi menarik banget ini dari jodohnya ini, dari suaminya ini yang ternyata berkarir di Belanda, akhirnya Teh Vira ikut ke sana gitu ya. Oke, oke. Nah ini terus pada saat pindah tuh ya Teh Vira tuh ada nggak sih hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan selain kita packing baju ya tentunya. Mungkin ada nggak nih apa sih persiapannya atau tahapannya tuh untuk pada saat itu mau pindah dulu nih ke Belanda gitu ya? Apakah ada dokumen-dokumen khusus gitu ya? Atau mungkin bahasa kan kalau Belanda ada bahasa sendiri juga ya, bahasa Belandanya ya gitu ya. Kemudian secara kesiapan mental dan dukungan keluarga gimana nih? Wah ini kan anak perempuan nih ya. Ya, yang Jangan terakhir nih mau lagi ya. dibawa. Anak terakhir mau dibawa langsung ke Belanda nih habis menikah. Nah, ini tantangannya apa nih kira-kira Teh Vira kalau kayak gitu? Iya, waktu itu tantangannya sebenarnya agak lebih smooth ya, karena kan ini kedua kalinya aku tinggal di Belanda. Jadi maksudnya Hmm, dari hmm, segi hmm. adaptasi kayak sama negaranya aku udah tahu nih gitu. Jadi nggak terlalu banyak kesulitan. Kedua, mungkin kalau teman-teman ada yang ngikut sama suami, berarti kan maksudnya masuknya visa dependent gitu ya. Jadi kan Oke, mungkin oke. em, banyak Hmm, apa namanya ya syarat-syaratnya yang berbeda. Tapi kebetulan waktu itu hmm. aku masuknya pakai visa student. Jadi Oh, yang oke, aku oke. siapin waktu itu adalah semua kebutuhan untuk jadi student S2 di Belanda. Jadi Hmm, hmm. lalu ya 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 jadi lebih ribetnya adalah mencari beasiswa S2-nya terus Oke. akhirnya aku dapet oh langsung nih kita ya udah langsung nyiapin ya, ya kayak apa sih mm, apa ini approval letternya dari universitas Hmm. ya nggak sih terus aku lebih sibuk nyiapin IELTS-nya surat IELTS rekomendasi ya. Hmm, surat rekomendasi dari dosen dan tempat hmm. kerja dan sebagainya gitu jadi Hmm, kalau ya oke, kalau dari oke. paperworknya itu aja sih sebenarnya Iya, ya. Jadi memang tergantung kita mau ke sananya tuh sebagai apa gitu ya. Jadi kalau case itu ya langsung sebagai student gitu ya Teh Vira ya berarti ya. sama Oke, aja. oke, oke. Ya, terus karena udah kenal sama Belanda ya, jadi nggak meraba-raba lagi gitu ya. Iya, jadi kayak iya kayak udah pulang kampung lagi gitu loh. Karena dulu tuh sempet sedih banget untuk for good ke Indonesia. Aku sedih Mm. banget terus aku kayak mencari-cari gimana ya biar bisa balik lagi gitu. Oh, ternyata bisa lewat S2. Oh, ternyata aku dapet jodoh yang sama-sama suka tinggal di Belanda gitu. Jadi kayak oh, alhamdulillah kita bisa membina rumah tangga baru dan eh, Iya, iya, iya jadi tinggal di Belanda gitu. iya, iya. Pada waktu balik ke Belanda tuh tinggalnya di mana? Di kota apa? Di Den Haag. Oh, Den Haag ya, sampai sekarang ini ya, yang sampai sekarang Sampai ini. sekarang ini. Cuma memang Oh. pada perjalanannya kita pindah-pindah apartemen beberapa kali ya, sesuai dengan kemampuan dan eh, jadi waktu Adis datang itu adalah apartemen keduaku. Jadi sebelumnya sempat pindah Hmm. di
Ya dulu mulainya kecil, terus agak sedikit besar, Hmm. terus akhirnya sekarang udah bisa beli sendiri gitu. Alhamdulillah ya jadi Alhamdulillah. tetap bertahap ya dan iya benar ibu dan sister jadi memang aku tuh pernah berkesempatan dan alhamdulillah dapat rezeki bisa mengunjungi Teh Vira nih waktu di Belanda aku main ke Belanda ya aduh seneng banget ya waktu itu Teh ya aduh ini apa ikut 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 tidur di rumah Teh Vira bahkan waktu itu ya Iya, main sama alhamdulillah anaknya. Masih seneng punya anak banget. baru satu. Iya, Iya, dulu anaknya baru satu ya, dan waktu itu Teh Vira belum ada anaknya yang sekarang ya. Jadi, aduh, Hmm, ini mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Teh. Ya, iya. oke oke. Nah, terus pada saat berangkat nih, Teh Vira itu berangkatnya sendiri kah atau dijemput sama Pak suami waktu pertama Sendiri. pindah sendiri ya? Sendiri banget. Jadi waktu itu beneran ya semangatnya adalah semangat student ya. Jadi kayak Semangat pelajar, ya. semangat belajar gitu. Jadi akhirnya orang tua dan mertua tuh nganterin ke ke airport. Allah, seneng banget. Em, Terus kita akhirnya ya udah pindah karena waktu itu sebenarnya waktu itu aku nikahnya bulan Maret. Terus Mm-mm. aku pindah ke Belandanya bulan Juli gitu. Jadi waktu itu Hmm. sempat ada long distance sebentar, terus tapi habis itu ngumpul lagi gitu. Wah, wah, seru banget ya. Jadi berangkat sudah dengan status istri, wah, tapi juga pelajar ya. Wah, seru banget. Ajar bener. Waktu itu dapat beasiswanya dari mana tuh Teh? Boleh tahu nggak? Boleh dari Stunet, itu Studeren in Oh, Nederland. Jadi pemerintah Belanda ya. dari Heeh. pemerintah Belanda ya. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia ya. Itu. Nah, sekarang dia Oh, udah beda lagi. bekerja sama LPDP. Jadi wajib pulang ke Indonesia ya. Heeh. Oh iya iya benar-benar ya. Jadi memang nah ini untuk ibu dan sister yang mungkin pengen tinggal di luar negeri mungkin bisa dari sekolah seperti Teh Vira ya. Yang mana ternyata setelah dari sekolah ini juga Teh Vira berkesempatan untuk melanjutkan karir di Belanda juga ya. Nah, ini gimana nih Teh prosesnya setelah sekolah gitu ya menyelesaikan studi S2. S2 berapa tahun Teh? 1 atau 2 tahun? 1 tahun. Wah, singkat juga ya kalau 1 tahun itu ya. Nah, kemudian setelah itu langsung dapat kerja atau gimana tuh Teh? Oh iya, jadi waktu itu sebenarnya sekolahnya 1 tahun, tapi Hmm. sebenarnya efektifnya cuma 9 bulan ya, karena 3 bulannya itu summer, summer Oh holiday. gitu. Bener-bener singkat banget itu, kebetulan ngebut itu. Heeh, heeh. Mm, Terus mm, jadi iya waktu itu aku sekolah di Vrije Universiteit Amsterdam. Jadi memang dari begitu datang ke Belanda lagi itu memang udah biasa tuh namanya commute dari Den Haag ke mm, Amsterdam karena mm. suami kerjanya waktu itu di Delft. Jadi lebih deket sama Den Haag. Em, Prosesnya ya alhamdulillah lancar. Waktu itu aku ngambil jurusan financial management karena Hmm, kebetulan karena memang CV-ku udah finance banget nih, udah di Bank Indonesia banget nih, akhirnya dapet jurusannya tuh yang business administration tapi in financial management gitu. Oke, udah mm, anaknya finance mm. banget. Walaupun ini terpaksa ini sebenarnya kecemplung ini bukan sebenarnya passion banget tuh yang enggak juga. Terus Mm. eh, ternyata nyari kerja tidak semudah itu, Adis. Oh, wah gimana nih? Ini yang menarik ini ya, karena kadang orang tuh mungkin baru mau mulai aja udah takut duluan gitu ya Teh Vira ya. Nah, ini kalau pengalamannya Teh Vira gimana nih? Apakah betul semenakutkan itu atau gimana? Takutnya sih mungkin ya sangat menantang sekali sih karena Menantang ya. ya Mm-mm. challenging banget karena bahasa ya. Satu Hmm. ternyata orang Belanda itu suka banget sama jurusan finance, bisnis, umum. Oh. Itu tuh adalah strength-nya mereka. Hmm, Jadi aku mm, harus bersaing dengan tentunya orang-orang domestik, orang-orang nasional Belanda ya. mm, Terus mm, aku mm, juga harus saingan sama orang-orang European karena mereka punya mm. eh, ya apa sih agreement di mana em, residence-nya juga bisa apply buat kerja di sini dan nggak perlu Hmm, visa mm, kerja. mm. Oh, oke Terus oke. jadi challenging-nya itu tuh. Nah, waktu itu aku em, bikin CV tentu kan saja masih bikin CV, Hmm, letter iya. dan sebagainya. Aku ngerasa kayak oh eh, kayaknya dengan apa namanya PD-nya gitu ya, dengan pengalaman kerja aku nih ya yang hampir 3-4 tahun nih bisa lah aku Hmm, dapat posisi yang iya. bagus di sini. Ternyata susah. Kayak aku akhirnya kayak bisa apply lebih dari 70 aplikasi ya. Itu Wah. akhirnya kepanggil dua.
ada Hmm, 2 akhirnya yang manggil aku interview. Itu sesusah itu tahun itu ya. pada Terus saat itu ya. pada saat Itu itu, itu 70 tuh dalam rentang waktu berapa lama tuh Teh? Apa berapa bulan gitu? lama sih. Dari Oh, ya. aku kayaknya baru fokus. Jadi begitu lulus S2, aku sempat jadi ibu rumah tangga dulu, ngerasain, oh ternyata aku tidak tidak kurang sibuk ternyata. Iya, Akhirnya iya, iya. akhirnya aku begitu Desember, Januari, Februari, Maret, akhirnya aku dapat mungkin sekitar 4 bulan. Oh, oke, oke, oke. Akhirnya, tapi itu beneran serius ya. Jadi waktu itu aku sempat Mm-mm. bikin YouTube dulu kali ya Bang, atau aku jadi konten Hmm. kreator kali ya. Kata Rivo, kata suamiku, "Ah, enggak, kayaknya kamu fokus aja cari kerja dulu." Oke, ya udah aku cari kerja dulu. Jadi akhirnya Oke, em, oke. 4 bulan itu beneran fokus ngirim CV, motivation letter, sempat interview-interview juga, tapi nggak lanjut ke jenjang yang apa step berikutnya. Itu Mm-mm. tapi akhirnya aku masuk ke intern dulu Oh, intern dulu ya. Oke, oke. masuk full time position karena susah Hmm. banget nembusnya gitu. Ada Hmm. aja. Padahal waktu itu aku nggak perlu visa kerja ya, karena aku udah switch tuh dari visa student jadi Ke visa spouse. dependent. Oh, Jadi spouse ya. Oh, oke, jadi oke. spouse-nya Rivo yang Chinese migran atau high skilled migrant. Jadi aku punya Hmm. hak yang sama sama Rivo untuk bisa kerja full time di Belanda. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dari paperwork, company nggak terlalu susah nih gitu. Hmm. Tapi Iya, 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 iya. ya in the end aku ngeliat lagi, oh ternyata kalau aku trash back, em, memang pertama kita harus cari kerja yang sesuai sama background sama CV itu di sini dilihat banget. Oh, gitu ya. Oke, oke. Hmm. Terus habis itu kalau kamu bisa bahasa lokalnya itu ya added value Poin lah. plus ya. Jadi Oke, oke. kebetulan aku kerja di Bank Nasional Belanda yang internasional. Jadi mereka bahasa Hmm. Inggris nih, jadi itu bukan suatu hal yang dibutuhkan banget nih. Dutch tuh nggak terlalu dibutuhkan banget di company aku. Nah, yang Hmm. ketiga itu ternyata ya somehow kadang aku juga ngeliat, oh ya udah aku turun grade dulu deh, apply intern lagi karena aku baru lulus S2. Oke. Tapi di dalam sana begitu kita udah masuk, kita bisa cari internal vacancy untuk jadi full Hmm. time position. Jadi akhirnya Oke, oke. strategi itu yang aku cari. Jadi waktu itu aku dapat intern buat 9 bulan, tapi di Hmm. bulan ketiga mereka reorganisasi dan buka aplikasi buat jadi full time employee. Akhirnya Hmm. aku apply dan aku keterima karena lebih gampang. Kamu udah di sistem nih. Jadi kayak interviewnya Benar, benar, benar. kerjaannya udah tahu, interviewnya udah lebih gampang, teman-temannya udah tahu siapa yang nge-interview kita. Akhirnya alhamdulillah jalannya dari situ gitu. Oh, wah menarik banget ya. Jadi internnya waktu itu di perusahaan yang saat ini juga gitu ya Teh ya. Wah berarti Masih. itu kebayang ya Ibu dan Sister itu panjang juga gitu ya dari intern dulu gitu ya, terus ikut bukaan bukaan internal, baru sekarang bisa jadi full time employee gitu ya. Nah itu waktu pertama kali kerja nih Teh, jadi intern gitu ya. Itu gimana nih perasaan dan kesan pertamanya sebagai bukan orang Europe kan Teh Vira ya pada saat itu ya dan sampai sekarang gitu ya. Dan anak intern nih dari Indonesia, dari Asia. Nah, itu gimana tuh? Challenge-nya pasti bahasa ya, karena pada saat itu aku 2018 Maret April ya. Jadi waktu itu begitu masuk, aku satu-satunya orang Asia, satu-satunya non Dutch dan semuanya semuanya Dutch. Jadi kayak bener-bener Wah. bener-bener waktu itu adalah 1-2 sesi di mana aku nggak diajak karena dia lagi pengen ngomong bahasa Belanda aja gitu. Ah, Kayak sedihnya ada gitu kan kayak iya. gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah bulan berikutnya ada lagi orang dari Greece, dari Greek gitu ya, orang Oh, Greek. dari Yunani ya. Jadi Oke, oke. jadi at least ada temen yang nggak bahasa Dutch. Abis itu 3 bulan kemudian ada Hmm, lagi orang dari luar dari Spanish, dari Italia. Jadi kayak oke, makin makin hmm, ini nih makin makin internasional, beragam ya. Mm-mm. makin beragam dan akhirnya mereka beneran lebih fokus ngomong bahasa Inggris di meeting sehari-hari gitu. Waktu itu Oke, oke. Wah, challenge-nya itu. itu bahasa. Terus kan Hmm. di sini itu pensiunnya sampai 67 tahun. Oh, Jadi lah, lama semangat ya, Bu. jadi kerjanya tuh bisa sama kayak orang tua kita yang di rumah gitu loh. Kebayang, kebayang. Oh, I see. Jadi Ya, ya, kita ya, ya. masih 26 terus ini nih teman kolegaku nih 65 loh gitu. Oh, luar biasa ya.
Nah, jadi challenge-nya salah satunya itu juga. Jadi dari bahasa, dari jenjang usia yang beda banget, eh, terus Mm-mm. juga kulturnya beda ya. Nah, Jadi kulturnya gimana nih? Ini menarik nih ya. Karena agak tadi yang seumuran sama mamah kita ada nih ya, sama beda banget. pasti beda banget tuh ya. Nah, Nah, itu gimana kultur tuh? ya orang Belanda itu yang pastinya on time ya. Jadi beneran Wah. strict gitu ya. Kalau bisa Mm-mm. sebelum 5 menit atau beneran jam 11 beneran datang misalnya kayak gitu. Terus yang kedua Mm-mm. dia itu kalau kerja beneran kerja nggak main sosial media. Jadi Oh, gitu dia tuh ya. main Nggak sambil buka Instagram loh ya. Nggak gitu. boleh Jadi ya. kita malu gitu kalau ngeliatin sosial media karena dia beneran kerja kerja gitu 8 jam 8 jam. Terus dia istirahatnya biasanya singkat. Jadi kayak cuma 30 menit. Jadi benar-benar kerja tuh efektif dan efisien. Terus Oh, yang berikutnya adalah mereka itu ya karena di sini tuh em, nggak punya neni, nggak mungkin kayak kayak Indonesia ya, maksudnya ada supir, ada neni. Jadi mereka tuh udah terbiasa, misalnya kerja dari jam segini, terus aku harus jemput anakku di daycare ya. Jadi dihitung hmm. sendirilah 8 jam per hari itu eh, sesuai gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah aku 8 jam kerja sehari kalau misalnya ada apa besok lagi. Soalnya aku harus ngerjain pekerjaan rumahku gitu dan sebagainya. Jadi kayak dia strict gitu loh maksudnya tahu batasannya dan Iya, iya, ter- iya. ataupun manajer juga nggak akan kontak di luar jam kerja karena memang ya tahu oh ini your personal life gitu maksudnya Iya, nanti iya, lagi. iya, iya. Oh, ya kalau kalau di Indo kan kita agak tipis tuh ya perbedaannya ya Iya antara betul. jam pulang dan jam eh, Eh, lembur. Ya, kadang-kadang suka ada panggilan gitu ya. Mungkin ibu dan sister kalau ada yang bekerja juga mungkin ada yang merasakan kali harusnya udah selesai jam sekian tapi agak harus extend kalau nih ya. extend gitu. Ya, oh, Betul. kalau di Belanda nggak bisa kayak gitu ya Teh ya. Bener-bener waktunya selesai, jam pulang, istilahnya tenggo gitu ya Teh ya. Iya, tenggo banget. Dan Hmm. sebenarnya ada pasti 1 2 kali lembur. Tapi biasanya kalaupun lembur itu kita harus discuss dulu sama manajer. Apa Oh, sih yang kamu mau oke. lemburin gitu? Hmm. Emang ini nggak bisa didelegasiin ke temen atau ke kolega atau ke junior. Terus kalau misalnya emang ini nggak bisa ditunda sebelumnya. Jadi kayak bener-bener untuk dapat lembur itu tuh dicek banget gitu. Kalau bisa kamu work life balance gitu. Jadi Oh, kayak iya, oke, iya, jadi kita iya. bener-bener dari awal tuh pasti dari tiap hari tuh ngeliat oh prioritasnya ini nih bisa kekejar 8 jam oke fine berarti besok ini jadi bener-bener aku sukanya itu ya maksudnya Iya, iya, iya. ada batasannya saling menghormati tidak mengganggu personal life terus juga kalau misalnya tiba-tiba anak sakit atau apa kita juga bisa izin ada namanya special care leave gitu jadi kayak ya udah family is always number one gitu karena memang di sini environmentnya kelihatan bahwa biasanya cuma berdua aja nih. Iya. Eh, Cuma berdua aja nih bapak ibunya aja nih yang handle nggak ada support system lain gitu. Iya. Jadi kayak itu yang mungkin beda ya sama di Indonesia. Iya, iya, iya. Nah, itu teh waktu switch switch nih ya dengan budaya yang seperti itu. Maksudnya kita tahu ya mungkin kalau di Indonesia mungkin Teh Vira juga sempat ngerasain lembur-lemburnya mungkin ya atau jam Terus kerja dinasnya yang cukup panjang gitu ya, ya. cukup panjang karena memang ada yang harus diselesaikan segera gitu mungkin. Kemudian pindah nih ke Belanda yang jam kerjanya bener-bener udah lu udah selesai kerja ya udah pulang gitu. Nah, itu pernah nggak Teh kayak mungkin bingung dulu gitu awalnya atau kayak tetap udah deh gue kerja aja dulu gitu. Itu pernah nggak kayak gitu? Iya, dulu awal-awal tuh aku ngerasa kayak, oh kalau bosku belum pulang, aku jangan pulang dulu deh. Itu pasti nomor Nah, satu ya, kayak gitu ya sih. Unwritten rule-nya gitu kan. Padahal ternyata di sini enggak. Kalau aku udah selesai kerja ya pulang gitu. Jadi kayak itu tuh ada culture shock-nya di situ. Terus yang kedua apa ya? Oh mungkin sejenis meeting sama dinas ya kali ya. Di sini kalau dinas tuh mungkin kayaknya harus ada sesuatu yang kamu nggak bisa diobrolin di online. Jadi kayak bener-bener harus offline banget. Makanya kamu baru berangkat dinas gitu. Misalnya itu. Terus yang beda lagi apa ya? Em, apa lagi ya biasanya? ada WFH WFH-nya juga nggak Teh Vira? Mungkin karena COVID ya. Karena Oh, COVID juga oke, penolakan. oke. Karena dulu sebelum COVID, aku kan 2018 udah mulai kerja tuh. Itu tuh Mm-mm. beneran 5 kali sehari ngantor sih. Mm-mm, Nah, mm-mm, biasanya 9 to 5 lah gitu. mm-mm.
9 to 5:30 ya, karena kan 30 menitnya dipakai buat lunch Istirahat biasanya. tadi ya. Mm-mm. Nah, tapi begitu COVID di sini itu sampai sekarang ini kan udah 5 tahun ya, Mm-mm. budaya hybridnya masih ada. Jadi Oh, harusnya ada ya. jadi kalau dari Mm-mm. kantor itu malah cuma dianjurkan ya. Jadi dia nggak bisa memaksa sih. Dianjurkan 3 kali seminggu ngantor. Mm-mm. Tapi dua dua kali seminggunya bisa di rumah. Tapi in practice sih ada juga yang seminggu sekali, seminggu 2 kali aja ngantornya juga ada. Karena di Enak sini juga nggak ada, ya. karena nggak ada cekclog ya. Jadi kayak ya udah kamu kerja tuh log in log out tuh ya pokoknya eh, Mm-mm. sesuai aja gitu. Maksudnya jujur-jujuran intinya gitu sih, lebih kan kita Iya, udah iya. dewasa tahu rulesnya, ya udah jujur-jujuran pokoknya 40 hours per week ya 40 hours per week gitu. Iya, iya. Dan yang mungkin juga yang penting kerjaannya beres ya Teh ya. Ya. Jangan sampai di rumah tapi mager. Oh Di iya rumah jangan tapi dong. nggak kerja. Iya, Iya yang betul. penting beres gitu ya kalau di sana ya. Oke, Mm-mm. oke. Wah, ini menarik banget ya, Ibu dan Sister. Jadi ternyata kerja di luar negeri itu sangat mengedepankan work-life balance tadi ya. Dan ternyata cukup mengejutkan juga bagi Teh Vira yang mungkin dulu tidak terlalu work-life balance mungkin ya. Ya betul, aku terbiasa dengan long hours, terbiasa dengan kerja di weekend, atau tiba-tiba jam 7 malam ada WhatsApp dari bos buat ini itu, jadi kayak oh wow, aku banyak punya waktu luang. Itu makanya aku suka masak, suka apa itu, karena terlalu banyak waktu luangku, ternyata energiku harus disalurkan ke sesuatu ya Iya. yang lebih seru gitu. Iya seru banget loh kalau nih ya kalau Ibu dan Sister mau lihat nih kesehariannya Teh Vira tuh ada di Instagramnya dan meskipun sedang sibuk bekerja nih Teh Vira tuh masih rajin banget masak ya buat sehari-hari karena di sana kan nggak ada kantin ya Teh Vira ya nggak Nggak ada ada warteg bener. ya Hmm, jadi masih aduh yang kangen masak banget. sendiri bikin yang terbaru nih habis bikin pempek ya Teh Vira ya. Oh luar biasa, iya betul. Kamu update sekali. Iya, tadi malam aku kayak ngadon pempek. Karena suamiku tuh suka banget pempek dan dia kalau makan banyak banget. Astagfirullahaladzim kalau beli satu kan mahal. Jadi bagaimana kita harus bisa bikin stok ya Mungkin itu. di rumah. Wah, ini menarik banget ya. Apa ternyata dengan work life balance itu jadi banyak hal yang juga bisa dilakukan oleh Teh Vira gitu ya. Nah, ini boleh tahu nggak kalau dari Teh Vira sendiri biasanya cara menyeimbangkan antara tuntutan karir dengan peran Teh Vira di rumah itu kayak gimana? Dan kalau menurut Teh Vira tuh ada nggak sih bedanya kalau misalnya kita nih ibu bekerja gitu ya di antara di Indonesia sama di luar negeri tuh ada bedanya nggak sih? Atau ya sama aja gitu atau gimana kalau menurut eh, Teh Vira? Iya, yang pertama pastinya kita butuh support ya, either support Hmm. system dari suami atau support system dari keluarga. Yang aku rasain di sini kan aku nggak punya siapa-siapa kecuali suamiku. Jadi untuk bisa berkarir dengan nyaman dan aman, itu pastinya ini bagi tugas. Yang nomor satu Bagi bagi tugas tugas ya. ya. Biasanya antar jemput anak itu Rivo, karena kebetulan rumah kita sama kantornya Rivo tuh deket, sama daycare tuh juga dekat. Jadi kalau Hmm. misalnya aku kerja ke Amsterdam, berarti ya Rivo antar jemput dan sebagainya. Terus biasanya aku handle masak sama beres-beres rumah dan laundry gitu. Rivo bagian bantuin nyuapin anak. Jadi memang semuanya pokoknya gimana caranya kita bisa teamwork lah. Jadi di Hmm. rumah jalan, di kantor juga jalan. Kebetulan suamiku juga selain ngantor dia juga ngambil PhD. Jadi Wah, seru banget. eh, cari tantangan baru lagi dia. Jadi jadi aku juga ngasih waktu dia untuk ngerjain research-nya, paper-nya dan sebagainya. Terus aku yang main sama anak. Eh, Bedanya sama di Indonesia mungkin di sini itu eh, bisa memilih kontrak kerja. Jadi nggak harus 40 jam per minggu, tapi Oh, bisa teman-temanku yang udah punya anak gitu, bisa nurunin kontrak, either ke 36 atau ke 32. Kalau 36 jam per week itu biasanya 4 kali 9. Berarti hmm. seharinya 9 jam kerja, tapi cuma kerja 4 hari, itu satu harinya dia pakai biasanya mamadah. Jadi anaknya nggak Oh, di daycare, tapi sama hmm. dia gitu. Jadi dia, Oh, gitu. nah di sini bisa papahnya juga bisa kayak gitu. Nanti papahnya ngambil 4 kali
4 kali 9 berarti ada 1 hari off. Jadi anaknya cuma 3 kali seminggu di daycare. Oh, oke. Jadi bisa, maksud aku di sini environment-nya mendukung ya untuk bisa kerja part time gitu tuh ada gitu dan eh, di dikasih sama company gitu. Oh iya iya. Tadi bisa turun dari 40 jam per minggu jadi 36 atau 32 ya. Nah, kalau Wah, 32 berarti kan itu kerjanya 8 jam eh, berarti per oh hari. iya iya iya. Itu tuh kayak nggak jauh tapi ternyata berpengaruh cukup besar ya untuk keseimbangan dalam keluarga gitu ya bisa Betul, dibilang ya. betul, heeh. Heeh, Iya, jadi kayak iya. nah sedangkan kayaknya kalau di Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi kan either kamu beneran 40 em, ya 40 hours per week ya bener-bener kerja full time gitu. Terus aku juga ngerasa teman-teman aku biasanya kalau yang ibu-ibu harus dinas tiba-tiba keluar kota keluar negeri dan nggak bisa nolak gitu kan. Jadi ya udah bawa nih satu either bawa Iya. neneknya, bawa neninya dan sebagainya gitu. Jadi kayak ya memang either support sistemmu yang ready atau ya eh, partnermu yang ready ya sih. Kalau aku di sini kebetulan dibantunya sama suami dan sama daycare. Jadi Riva kalau aku lagi kerja, Riva ada di daycare gitu. Iya 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 iya. Wah, jadi emang ada cukup perbedaan di situ gitu ya. Kalau secara commuting gimana tuh Teh? Karena kan ini kantornya di luar kota ya sebenarnya ya. Apakah juga menghadapi macet-macetan seperti kalau kita di Jakarta gitu ya? Nah, itu ada juga nggak kejadian kayak gitu kalau di Belanda nih? Heeh, nah, jadi sebenarnya iya, biasanya di Belanda ada juga macet kok gitu. Tapi Ada biasanya juga rush ya. hour ya. Biasanya rush hour either jam 8 ke 9 sama nanti pulang jam 4 ke 5 atau 5 ke 6 itu biasanya di jalan tol padat. Nah, kebetulan kantor aku itu beneran banget turun dari stasiun langsung di depannya kantor aku. Jadi aku beneran daerah Oh, train tuh. Jadi biasanya Rivo ngedrop aku di Den Haag Central, terus aku naik 1 kali train turun di Amsterdam Zuid, terus di depannya langsung kantor aku. Jadi aku nggak pernah bawa kendaraan pribadi ke sana. Sedangkan hmm. kalau Rivo dari rumah itu kantornya cuma 1 kilometer. Jadi kayak Oh, 5 menit tenang sampai ya. sebelum di Bontang rupanya Adis. Hidup Sebenarnya jadi bontang ya. Dekat ya. cepet gitu, Hmm. cepet sampai. Jadi nggak pernah ada macet sih. Oh, oke oke. Jadi secara commuting juga nyaman ya Teh ya. Tidak tidak banyak waktu yang habis di jalan gitu ya. Dan eh, kalau naik kereta kan kita tinggal duduk ya Teh, seperti itu ya. Tinggal duduk dan alhamdulillah di sini Hmm. keretanya walaupun rush hour banget tetap alhamdulillah sih tetap tepat duduk ya, tetap dapat. Hmm, Terus iya iya eh, iya. nyam ya nyaman semuanya tempat-tempat duduk eh, dan jaraknya nggak walaupun jauh tapi keretanya cepat gitu. Jadi kayak cuma Oh, 40 menit oke. sampai gitu. Jadi ya Hmm. kalau dibandingin sama waktu aku dulu kok commute di Jakarta wow aku kok tahan banting ya. Mungkin Kalau karena aku masih diingat-ingat muda ya. waktu itu. Masih di bawah 24 tahun mungkin aku kalau ya mungkin jadi ngakalinnya aku adalah eh, kita berdua harus cari rumah yang at least dekat ke salah satu tempat kerja. Karena kita Hmm. mikir, oh nanti kalau misalnya anak ada apa-apa, telepon dari daycare atau dari sekolah, em, salah satu harus pick up nih gitu. Dan kebetulan Oh, iya, kalau di iya. keluarga aku ya udah akhirnya kita ngedeketin rumah di kantor deket kantor Rivo, terus akunya yang commute. Tapi aku pun commute juga nggak terlalu sering sih, maksudnya nggak tiap minggu 1 2 kali lah. Jadi kayak masih banyak fleksibel di rumah juga. Iya, iya, aduh, alhamdulillah ya. Jadi masih sangat nyaman gitu ya untuk bekerja gitu ya. Nah, kalau tadi kan Teh Vira cerita nih, aduh, cuma berdua nih di luar negeri bersama Bang Rivo gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di Belanda sendiri ada nggak sih Teh kayak komunitas teman-teman Indonesia atau mungkin teman-teman kantornya juga sesama ibu membuat perkumpulan gitu. Itu ada nggak sih untuk dukungan sosial di sekitar Teh Vira gitu yang mendukung eh, perjalanan karir di kantor dan juga sebagai istri dan ibu tuh ada nggak? Ada banget. Jadi kalau misalnya dari teman-teman Indonesia, aku
kita punya komunitas Ikatan Alumni ITB. Jadi Wah, biasanya teman-teman alumni ITB, kebetulan aku dan suamiku juga alumni ITB, jadi kita dulu hmm. sempat jadi pengurus juga. Kita punya kayak 300 orang di Belanda. Wah, Jadi banyak ya ternyata banyak ya. banyak banget yang modal desa ke sini dari berbagai angkatan, dari angkatan 80 sampai 2018-an tuh ada semua di sini. Dan Hmm. kebanyakan bekerja gitu. Jadi sekolah dan lanjut bekerja. Jadi banyaknya yang mukimin di sini. Terus kemudian aku juga punya beberapa temen, kita nggak bikin geng sih, tapi kebetulan kita punya Hmm. anak yang lahirnya di tahun yang sama semua gitu. Jadi umur anaknya tuh Hmm. setahunan. Biasanya kita play date itu ada 4 sampai 5 keluarga. Uh, Oh, Terus gitu. kalau di kantor, alhamdulillahnya waktu itu kan aku uh, membangun karir, terus kemudian aku akhirnya mulai lagi dari nol di. Jadi aku akhirnya masuk graduate programnya lagi, kayak manajemen trainingnya lagi di Oke, oke, bank iya, iya, iya. sekarang itu. Hmm. Nah, dari situ aku dibantu buat develop karir aku, gimana untuk bisa jadi senior level lah gitu. Nah, alhamdulillahnya tahun ini juga mereka punya program Female Talent Exposure. Jadi gimana Wah, caranya cewek-cewek nih, yang banker-banker cewek ini karirnya bisa lebih bagus lagi. Jadi kebetulan aku tahun ini masuk ke ke grup itu, dan oke. dibantu, alhamdulillah dibantu dari mulai ya public speakingnya, CV-nya, motivation letternya, terus even sampai bikin foto lagi gitu. Gimana Oh, sih biar iya. bisa Wah, jadi itu profesional? ini banget ya, suportif banget ya. Alhamdulillah sampai akhirnya aku tahun ini juga bisa dapat kesempatan untuk ngobrol sama si level yang perempuan juga, untuk Hmm. gimana sih kalau bisa berkarir sampai 25 tahun di bank dan bisa jadi Hmm. top manajemen itu gimana. Nah, jadi gitu alhamdulillahnya ternyata ada loh jalannya gitu gitu. Jadi seneng Seneng banget banget sih. ya. Heeh. Iya, 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 iya. Wah, ini kalau dengar ceritanya ini senang banget ya, Teh. Dimulai dari apa? Ternyata teman-teman Indonesia banyak gitu ya, ada sampai 300 itu pasti ada yang suka open PO ya, Teh ya. Oh iya betul, kita sampai punya grup-grupnya gitu ya, tiap kota kayak punya open PO. Itu kita tunggu biasanya kalau di luar negeri ya. Heeh. Dan bahkan di kantor sendiri juga sangat mendukung pekerja perempuannya ya. Sampai tadi ada female talent ini ya. Nah, tapi kalau dari pengalaman Tevira sendiri gitu ya, pernah nggak menghadapi isu-isu yang Tevira ini kan bukan orang Eropa ya, dan juga perempuan nih yang berkarir gitu. Pernah nggak sih mengalami kejadian yang mungkin kurang menyenangkan gitu, yang sifatnya mungkin agak-agak eh, rasis atau mungkin ada isu-isu gender gitu, pernah nggak Teh? Em, Mungkin i nggak secara signifikan langsung kayak dikucilkan gitu apa gimana gitu, enggak sih. Hmm. Cuma mungkin mungkin dipandang sebelah mata itu pernah, pasti ya. Ah, Terus ya, 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 ya ya. nggak sih, ah ini Hmm. bisa nggak sih anak ini gitu. Tapi ya, balik lagi, aku ngerasa kita sebagai Asia punya etos kerja yang bagus gitu. Kita biasa bekerja keras, Kita biasa lembur ya Teh. luar memberikan yang terbaik, bikin presentasi. Aku bisa bilang ya, presentation kita tuh jago PowerPoint lah, kalau nggak gitu ya. Di sini tuh basic banget gitu. Tulisannya kecil ini, padahal masih banyak gitu-gitu. Ini tuh kita tuh pinter banget lah. Pokoknya dari segi desain, Oke, oke, oke. kreativitas, kita tuh bisa diadu lah. Terus juga dari segi ide-ide, itu juga kita, menurut aku, mungkin karena kita dari Asia, jadi kita punya perspektif yang berbeda. Yang itu bisa jadi nilai plus poin kita. Jadi aku ngerasa waktu itu, ya yang kita bawa adalah ya itu, kita bisa ngeliat dari sudut pandang yang berbeda, kita punya etos kerja yang lebih baik gitu kan. Karena di sini itu sering banget aku ngerasa teman-teman aku tuh dikit-dikit burn out. Oh, gitu ya. Jadi Hmm. kayaknya mereka nggak bisa terlalu pressure ya. Sedangkan kita kan udah commuting jauh, kerja long hours, Iya loh, bos benar, yang benar, galak benar. banget gitu. Aku Heeh, tuh heeh. pernah dapet bos galak banget dan itu menempa aku. Jadi sampai Heeh, heeh. sekarang tuh aku Oh, kayak ngerasa, ah ini santai lah, gak galak dulu bosku yang dulu yang pertama gitu kayak. oh, Lagi, heeh, iya, jadi iya, kayak iya, gitu. iya. Dan itu common, maksudnya burn out itu common di sini. Dan kamu bisa off kerja karena oke aku burn out, bisa berbulan-bulan off itu. Sedangkan kita mungkin di Indo nggak awam ya, maksudnya kurang Iya, iya, awam sama benar-benar. burn out gitu. Mm-mm. Oh, ternyata, wah ini menarik ya, ini fun fact ya. Kalau ternyata teman-teman pekerja di luar negeri itu
yang bukan orang Asia mungkin ya Teh ya, lebih tepatnya itu bisa dengan mudah burn out ya. Wah, padahal kita ini kalau ibu bekerja nih mungkin sudah commuting jauh, desek-desekan ya di kantor kudu mompa ASI bagi yang masih menyusui ya. Iya, aku Kan senang banget di sini. Alhamdulillah, company aku juga sangat mensupport itu ya, apa namanya, breastfeeding. wah, Jadi aku masih pompa juga nih. Anakku udah 18 bulan, alhamdulillah. Kalau pas dia di daycare, aku juga masih pompa. Tapi kalau ketemu langsung, biasanya langsung direct breastfeeding. aduh luar biasa ya. Jadi memang di tengah mungkin perbedaan gitu ya, Teh Vira dari Asia bekerja di negara Eropa, tapi ternyata banyak hal baik yang bisa kita tawarkan ya, Teh Vira ya. Jadi Ya. kalau misalnya buat ibu dan sister yang mau berkarir di luar negeri itu pede aja gitu ya, dengan membawa kelebihan dari dirinya gitu ya. Nah, kalau dari Teh Vira sendiri nih, ada nggak sih skill-skill baru gitu ya dari pengalaman bekerja di Belanda selama ini? Atau mungkin ada nilai-nilai baru apa yang didapatkan ketika selama berkarir di sana gitu? Ada nggak Teh? Skill-skill mungkin lebih teknikal kali ya. Kayak Oh, misalnya, teknikal iya, ya. aku lebih, maksudnya jadinya fokusnya karena aku kerja di bank, terus kemudian di sini itu company ngasih personal development budget gitu. Jadi kayak 1.000 euro per tahun buat kamu ikut course, online course atau offline course apapun yang Hmm. menunjang kamu secara pribadi, tapi juga bisa mungkin menunjang uh, kamu sebagai team member di departemen gitu misalnya. Jadi ya Hmm. biasanya apa ya namanya ya, ya skill-skills yang aku dapetin biasanya skill-skills yang berhubungan sama technical jadi banker. Tapi Hmm. yang berikutnya apa ya? Kalau menurut aku sih senangnya di sini ya itu sih lebih ke work life balance-nya itu ya Dis ya. Maksudnya kita Balance ya. jadi lebih menghargai oh orang tuh punya waktu pribadi yang nggak bisa diganggu gitu kan. Terus ternyata em, hidup bertiga punya anak di luar negeri dan membangun karir berdua ternyata bisa loh gitu loh. Hmm. Maksudnya Ya. yang aku pikir kayaknya aduh kayaknya challenging banget nih gitu karena jujur aja di sini teman-teman aku juga banyaknya kan biasanya salah satu aja yang kerja gitu kan. Hmm. Jadi aku sempat mencari ada nggak sih real life example yang dua-duanya berkarir, anaknya tapi tetap berjalan apa maksudnya tumbuh dengan baik gitu kan. Ternyata pas dicari-cari berteman, oh ternyata juga ada loh teman-teman kita yang dua-duanya berkarir, anak-anaknya juga oke, terus ya bisa lah pokoknya dua-duanya berhasil gitu aku ngelihatnya oke ternyata semuanya tuh double asal kitanya juga mau dan punya partner yang oke juga untuk Iya, iya, iya. semua. Oke, oke. Jadi itu ya dari kantor juga disupport ya untuk bisa mendapatkan skill-skill baru gitu ya. Terus apa jadi bisa lebih ya kita tahu ya Teh ada work life balance gitu ya ternyata di luar sana. Ternyata ada loh ya aku juga yang waktu itu kayak oh, aku nggak kebayang mungkin mungkin akan sulit ya gitu kan maksudnya ternyata oh ternyata ada ternyata bisa gitu. Gitu ya. Wah, ini luar biasa nih ya. Tapi kalau hal-hal yang mungkin kurang enak gitu ada nggak sih Teh selama berjuang bertiga di sana gitu ya yang mungkin wah jauh dari keluarga ya gitu. Tuh ada nggak Teh pernah ngalamin nggak tuh selama berkarir di sana gitu sambil membangun keluarga? Mungkin kalau anak sakit kali ya kebayang nggak Ah, sih ya. ya ya. Ya mungkin challenge-nya kalau dia tiba-tiba nggak bisa tidur malamnya, terus aku juga besok pagi harus presentasi nih, atau Kantor. Iya, harus di iya, kantor, iya. nih, harus pagi kerja gitu ya. Karena ya itu mungkin challenge-nya. Terus kemudian apa ya? Oh dulu awalnya juga juggling waktu ya, karena kan Hmm. aku masih kerja full time nih, masih 40 jam per minggu, tapi anakku cuma daycare 3 kali seminggu. Jadi 2 kalinya itu pasti kita Hmm. berdua working from home terus oper-operan nih kalau lagi ada meeting. Riva, Riva sama Rivo ya. Kalau kalau lagi gantian pokoknya kalau Rivo lagi meeting aku yang pick up gitu. Tapi ternyata semakin anak toddler semakin besar ternyata nggak bisa tuh kan waktu masih baby masih bisa dihandle gitu. Ternyata nggak bisa. Oh kita cari lagi ide. Oh mungkin daycare-nya harus ditambah. Berarti aku tahun depan mulai nambahin daycare jadi 4 kali seminggu gitu. Terus Rivo juga biasanya habis Jumat udah lebih lowong
Rebo bisa pegang adik gitu. Terus mungkin kalau ternyata nggak kepegang, di sini juga ada kayak parental leave gitu, jadi unpaid leave sampai anak umur 8 tahun. Jadi ibunya ya itu bisa turun kontrak juga pakai mekanisme dari unpaid leave-nya untuk parental leave itu gitu. Jadi Hmm. ya ternyata challenge-nya itu biasanya ada aja Iya, iya. jugglingnya. Heeh. Benar-benar karena kadang orang tuh kalau kalau ya itu lah namanya orang kan sawang sinawang ya teh ya. Jadi kita tuh kalau denger orang tinggal di luar negeri tuh, lu kok kayaknya enak banget ya, kayak foto-fotonya asik-asik ya, jalan-jalan luar negeri, begitu estetik dan instagramable gitu ya, dengan segala keseruannya. Tapi ternyata ya ada perjuangannya juga gitu ya teh ya, gitu ya. Dan paling kerasa kalau dari Teh Vira anak sakit, wah itu pasti Mm-mm. lumayan banget tuh ya, apalagi cuma bertiga gitu. Apalagi oh ini sama itu kan tumbukan laundry kan nggak kita publish ya kalau Iya, kalau di tadi sana nggak kita ada laundry kilon ya Teh ya? iya iya itu aku kangen banget lah nggak ada lagi jadi kayak mau ngelipetin baju gitu kan terus atau kadang-kadang aku juga nggak sempet masak ya Dis kalau pulangnya udah malam udah capek atau belum sempet belanja ke supermarket di kulkas nggak ada apa-apa ya udah jajan lah gitu pokoknya kita fleksibel mungkin lah pokoknya ya kalau tumpukan laundry belum ini ya udah nanti cari-cari lagi di tumpukan laundry yang bersih mana dipakai belum sempet dilipat ya udah cari lagi ya Iya, gitu. iya. Wah, itu juga sesuatu tuh karena kalau kita di Indonesia kan mudah banget ya Teh, kayak laundry kiloan ada, kemudian wah nggak masak ada warteg gitu ya kalau masih mau Iya. makanan rumahan gitu ya, atau mungkin catering ya biasanya kalau ibu-ibu di sini ada catering, tapi kalau di Belanda nggak semudah itu ya Teh ya. Dan gak enak gitu banyak gak sih maksudnya kadang-kadang eh, udah nggak ada kadang kalau ada mahal gitu kan atau juga rasanya nggak cocok gitu jadi aduh ya Iya, iya, gitulah iya, iya. memang tantangannya jadi kayak kita either ngestok aku mencoba ngestok sih at least ada makanan darurat kalau Ya, misalnya itu kita mungkin nggak itu jadi salah satu skill juga kali ya Teh ya. Jadi harus bisa memasak makanan-makanan yang sulit atau agak mahal nih kalau didapat di Belanda gitu ya. Kayak tadi empek-empek tuh. ya bener itu kayak aku sampai belajar sama ibu mertua aku karena kan ibu mertua aku yang jago jadi kayak aku belajar masakan kesukaan suamiku Nah, gitu. itu jadi skill baru ya, luar biasa. Nah, kalau Teh Vira nih ada nggak sih cerita gitu ya, satu momen kecil gitu ya, tapi berkesan gitu. Ada nggak selama berkarir di Belanda gitu, ada nggak? Ada pastinya aku ngerasa di sini itu eh, apa ya kolega atau manajer atau di atasnya lagi CEO itu tuh sangat mudah mengapresiasi kinerja kita dan kayaknya menurut aku tuh waktu itu aku sempat kerja di Indonesia di beberapa tempat itu tuh kayaknya untuk memuji itu kayak agak susah gitu ya kayak Oh gitu. agak ada kayak nggak semudah itu sedangkan di sini tuh orang tuh easily banget oh kamu keep up the good work atau yang ini bagus banget loh Vira ini apa improvement idea kamu yang ini bagus banget loh oh ini bisa jadiin jadi aku sukanya di sini lingkungan kerjanya sangat suportif sangat Hmm. positif terus kita jadi terpacu ya buat jadi lebih baik lagi ya karena ya itu mereka mereka tuh kalau ada sesuatu yang bagus itu langsung ngasih tahu. Tapi kalaupun ada sesuatu yang buruk, mereka juga direct banget di kebetulan. Jadi dia akan memberitahu, oh ini kayaknya bagusnya gini gini gini. Tapi aku senangnya di sini karena mereka orangnya direct banget, jadi clear gitu. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia kita agak-agak sungkan ya ada apa atau Hmm. ada bos mungkin yang ngomongnya A B C D gitu padahal maunya Z gitu kan. Aduh ini gimana? Kita, nah mungkin tuh bedanya belajar kulturnya Indonesia sama kulturnya Belanda, sedangkan kalau di sini lebih straightforward, lebih direct gitu. Jadi Iya, aku iya. kebetulan jadi kebawa sih ke kehidupan nyata gitu. Jadi kalau aku ada yang mau apa tuh nggak pakai kode-kode lagi ke suami A, B, C, langsung langsung aja Iya, gitu. iya, iya, iya. Wah, berarti itu jadi berasa ini juga ya, Teh ya. Less drama ya, jadi ya, Iya. karena serba straightforward itu ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Tapi ternyata mendapat apresiasi atau pujian itu menjadi hal-hal yang berkesan ya buat Teh Vira di sana ya. Iya, alhamdulillah itu sih maksudku aku ya apa ya dapat dapat di lingkungan yang alhamdulillah tepat lah menurut aku gitu maksudnya jadi kita beneran disupport oh Vira bisa nih buat naik lagi
buat masuk ke grup ini, buat ini, gitu. Jadi kayak kita sama-sama dituntun juga di karir, dicariin yang terbaik. Terus alhamdulillah, ya aku juga mau sih maksudnya gitu loh. Jadi Mm-mm. kayak simbiosis mutualisme lah, alhamdulillahnya itu sangat berkesan di sini. Alhamdulillah. Berarti Nah, sampai sampai pensiun kali ya Teh ya nanti ini di Belanda ya. mungkin ya, mungkin belum ada rencana pulang sih, karena aku juga bingung, aku kerja apa ya di Indonesia, karena kan kalau mau masuk BUMN udah nggak bisa tuh ya, 27 tahun kan maksimal. Aku udah kayak, wah masa-masa itu sudah lewat gitu kan. Terus ngeliatin di sini, alhamdulillah benefitnya banyak sih, Dis, kayak buat anak, maksudnya sekolah gitu kan, nanti bakal gratis dan sebagainya. Jadi kayak terus ngelihat work life balance kita, ngelihat quality of life kita udah lebih baik, lebih nyaman, dan kita masih betah di sini. Jadi kayaknya mungkin sampai pensiun di sini. Berarti 67 tahun. Amin amin. Kebetulan Semangat. aku sudah ngambil mortgage, jadi harus semangat deh. Mortgage Itu juga. dia motivasinya ya kan. Betul. Iya. Ada ini nggak sih Teh? Ada kalau misalnya orang mau ngelamar kerja gitu ya dari luar Belanda, ada batasan umur gitu nggak Teh? Enggak, di sini bahkan kalau naruh CV nggak usah ngeliatin umur ya. Gitu Jadi ya. jadi benar-benar mereka nggak berusaha untuk tidak sara ya. Jadi kayak Hmm. nationality kalau bisa nggak usah dimasukin, umur kalau bisa nggak usah dimasukin, lebih ke Oh. experience kerja sama education background itu lebih dilihat. Nanti baru dari interview, kalaupun emang orangnya ada pengen tahu umurnya berapa, nanti juga dia pasti nanya. Tapi sebenarnya itu untuk menghindari isu isu sara gitu nggak usah dimasukin. Oke oke. Soalnya kalau di Indonesia tuh kan bener-bener ini ya ditulis gitu ya maksimal umur sekian. Nah, memang ini jadi salah satu yang membuat mungkin ibu dan sister juga yang mungkin sedang mencari kerja. Kan kita banyak ya Teh ya yang mungkin mau fokus di rumah dulu gitu ya. Kemudian begitu anak Lah, gede mungkin baru kepikir pengen kerja. Nah, itu banyak kepentok di situ tuh gitu ya. Nah, tapi kalau di bener, Belanda ternyata enggak ya Teh ya. bebas banget. Karena ya ada juga anak S2 yang baru lulus usia 30, ada juga yang 25 gitu kan. Maksudnya kayak ada yang juga yang Hmm. 24, ada yang 22. Jadi kayak enggak sih sebenarnya di sini enggak ngeliatin usia. Alhamdulillah. Cuma nanti kalau udah masuk udah masuk ke tahap akhir dan apply visa kerja, biasanya kalau di sini ada bracket gaji minimum. Jadi Hmm, gaji minimum untuk usia di bawah 30 sama di atas 30 itu biasanya beda. Jadi lebih, oh gitu ya. heeh, karena mungkin Hmm. dianggapnya mungkin di atas 30 udah banyak tanggungan atau apa. Jadi dia ada minimum gajinya. Tapi sebenarnya kalau kita untuk kerja kantoran sih itu semua udah lewat sih gitu. Jadi, Ya, tapi itu malah bagus ya. Berarti mereka juga mendukung bagi mungkin para pekerja yang sudah berkeluarga gitu ya. hmm. Wah, ya, menarik, menarik, menarik. Nah, mungkin terakhir nih Teh ya, ada nggak nih pesan untuk ibu dan sister dari podcast Suara Ibu nih yang mungkin punya keinginan nih untuk membangun karir atau bekerja di luar negeri, tapi mungkin masih ragu-ragu gitu ya, atau mungkin masih nggak pede atau takut-takut gitu ya. Nah, ada nggak nih pesan buat ibu dan sister? Silakan Teh Vira. Iya, buat busi semuanya, teman-teman Suara Ibu, mungkin pesan aku yang pertama adalah jangan takut buat mencoba karena biasanya tuh orang udah ciut duluan tuh mau nulis CV, motivation letter atau bahkan mau apply universitas udah ciut dulu karena ngeliat aduh kayaknya susah nih, aduh paperworknya banyak. Pokoknya menurut aku sih fokus aja hari ini bisa ngerjain apa, ya udah fokus besok nanti kita kerjain lagi yang lain, jadi gitu aja. Bikin timeline pastinya karena biasanya kalau mau berkarir atau mau apply kuliah ke sini pasti ada deadline-deadline-nya kan ya nggak sih. Terus yang ketiga apa ya? Ya pastinya support system dari keluarga itu juga harus didiskusikan karena memang kalau membangun karir itu tidak setahun 2 tahun, tapi ini aja aku udah 9 tahun di sini, jadi kayak it takes a lot of efforts juga gitu dan semua diskusi dari awal agreement sama pasangan gimana baiknya untuk kedepannya buat kalian berdua gitu. Terus apalagi ya, kalau aku ngerasanya, mmm mmm, eee, apalagi ya sebentar ya, aku tuh tadi inget tapi lupa dan kebiasaan nih. Ibu-ibu nanti tolong diedit ya. Eee, mmm,
Tadi jangan takut, kemudian mencoba ya. Mm-mm. Eh, Apalagi ya tadi? Oh ini sama Hmm. mungkin buat beberapa orang itu eh, LDM atau long distance marriage itu adalah hal yang nggak apa-apa untuk membangun dua karir. Nah, tapi kalau untuk di keluarga aku, kita memilih untuk at least bisa membangun rumah tangga di satu atap yang sama gitu. Dan aku ngerasa waktu itu memang berat sekali untuk resign dari Bank Indonesia karena aku ngerasa ini udah kayak dream company banget nih gitu. Dan untuk di Indonesia kayaknya udah yang terbaik lah gitu. Tapi akhirnya aku mengambil keputusan untuk oke, aku resign dan memulai lagi karir di di negara lain gitu ya, yang penting bersama suami. Ternyata alhamdulillah rezekinya ada aja gitu. Jadi kayak jangan takut untuk aduh takut nih rezekinya bakal hilang, aduh takut nih dengan segala senario yang ada di otak, tapi ternyata Mm-mm. sebenarnya insya Allah ada aja kok, Allah bisa kasih rezeki dari jalur yang lain gitu. Hmm. Itu ya Oke. sebenarnya apa yang sampaikan. Sip, sip. Terima kasih banyak Teh Vira. Mudah-mudahan ini menjadi notes yang sangat baik ya buat para pendengar kita pada podcast kali ini ya. Terima kasih banyak nih Teh Vira udah sharing-sharing, Makasih berbagi, banyak senang Adi. banget. Iya, doain mudah-mudahan aku bisa kesana lagi ya. Ya, insya Allah ya aku tunggu, atau siapa tahu mau S3 ayo kan. Ya ampun, amin. Ya kita doakan juga mudah-mudahan ibu dan sister pendengar juga bisa membangun karirnya, entah mungkin di dalam atau di luar negeri, tapi mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Teh ya. Dan terima kasih lagi ini untuk Teh Vera, mudah-mudahan sehat selalu ya, lancar terus Sama-sama. membangun karirnya di sana sampai pensiun tadi ya Teh ya. Semangat. Sampai umur berapa tadi? Wah, 60, 67 ya? 67. Kemungkinan akan naik 67. lagi karena angka harapan hidup meningkat. Aduh, astagfirullahaladzim, tambah pusing ini. 67 udah tua banget. Luar biasa ya. Semangat Terima terus. kasih banyak Adis Sip. dan teman-teman. Oke, oke baik Ibu dan Sister, itu dia tadi obrolan seru kita ya bersama Teh Virakania Arman yang saat ini sedang berdomisili dan tinggal di Belanda ya, membangun karir di sana ya. Silakan Ibu dan Sister kalau ada komen-komennya atau insight, berbagi insight-nya silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita nantikan lagi podcast Suara Ibu di episode berikutnya dari Suara Ibu. Suara Ibu, siniar lab belajar ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Aku Adis pamit undur diri, sampai jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.